Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua terkait sosialisasi tahun ajaran baru 2020-2021. Ini adalah komponen penentu, salah satu komponen penentu untuk sikap anak-anak. Jadi namanya itu adalah catatan aktivitas dan ibadah harian anak soleh sukses dunia akhirat. Nama ditulis, kelas, coach. Nanti kita akan bagi kalau sudah masuk ke sekolah. Kalau sekarang ini tidak usah. Kata motivasi, ini contoh ya, bulan September. Nah, ini adalah item-itemnya di bawah. Yang pertama itu kami bacakan berniat karena Allah ya, jadi kita niatkan di sekolah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidur malam tidak melewati jam 10. Kalau lewat jam 10 tidak sehat bagi tubuh, akan mendatangkan penyakit. Maka dari itu batasi tidur ya, jam 10, biasakan. Kemudian dan Allah suka ya hambanya yang sehat. Kemudian adakah olahraga ya, jadi kita dituntut juga untuk berolahraga ya, kalau bisa 1 kali 1 pekan ya, sebaiknya 30 menit ya setiap hari. Bantu orang tua juga merupakan olahraga. Kemudian mandi pagi sebelum jam 6 ya, ini kalau sekolah ya. Kalau masa libur kayak gini mungkin agak bermalas-malasan ya, tapi mandi pagi itu akan menyehatkan tubuh ya. Kemudian belajar dan mengulang pelajaran ya. Lancar kaji karena diulang ya, jadi silakan diulang-ulang ya pelajaran yang sudah didapatkan nanti. Kemudian mencuci alat dapur ya, dibiasakan ya. Kita punya salah satu misi yaitu mandiri, Qur'ani mandiri berprestasi. Mandiri, anak-anak dilatih mandiri ya, cuci piring sendiri, jangan nunggu orang tua. Kemudian baca Al-Quran ya setiap hari ya, berapa ya, arahan kami 1 juz per hari ya. Kalau tidak bisa konsisten setiap hari harus baca Quran berapapun itu. Kemudian sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini akan menaikkan imun tubuh kita ya. Tidak banyak yang tidak bisa untuk sholat subuh, dan ini adalah faktor ya kemenangan kita nanti. Kalau cuma sholat subuh itu sudah sama dengan sholat Jumat, berarti itu adalah tanda bahwa Islam sudah bangkit kembali. Maka jadilah bagian dari orang-orang yang akan menjadi faktor kebangkitan Islam. Nah, berikutnya sholat berjamaah ya, bukan sholat duha ya. Pastikan kita sholat duha setiap hari ya, ini luar biasa ya, fadilahnya luar biasa sekali. Kalau mau jadi orang kaya ya, sholat duhanya jangan ditinggalkan. Itu kata Ustaz Ayat Cahaya tadi ya, wakil wali kota kita. Adakah sholat tahajud ya? Jadi tahajud ya, sholat tahajud itu adalah sholat yang susah untuk dilakukan, dan itu kalau kita mampu maka Allah akan berikan solusi terbaik untuk kita ya. Solusi itu ya akan memperbaiki keadaan kita insyaallah. Adakah puasa sunnah ya? Kita minta anak-anak ya konsisten untuk puasa sunnah Senin Kamis ya. Kalau tidak bisa Senin Kamis, Kamis saja ya. Kalau tidak bisa itu terserah antum ya. Yang jelas arahannya puasa sunnah ya. Kemudian memperhatikan kebersihan ya. Kebersihan itu Allah mencintai yang indah-indah, maka sudah seharusnya kita juga melakukan apa yang Allah inginkan, Allah sukai. Kalau Allah suka itu, maka kita pun seharusnya menyukai itu juga. Karena secara logika, kalau ada orang yang mencukupi semua kebutuhan kita, kalau dia suka A, pastinya kita juga menyukai itu. Logikanya seperti itu. Dan Allah adalah orang kaya tersebut, orang yang mencukupi kebutuhan kita itu. Kalau Allah menyukai kebersihan, keindahan, maka tentunya kita juga menyukainya. Seharusnya seperti itu. Kemudian baca al-maqsurat ya, kalau Anda ada beli di Al-Mumtaz atau yang lain-lain
tempat toko buku Islami itu ada tuh biasanya al-maqsurat ya. Ini doa pagi dan sore, dan ini insyaallah akan menjadi ya keamanan kita sepanjang hari dan sepanjang malam. Kemudian berinfak ya. Jadi biasakan berinfak ya, berapapun itu ya, usahakan setiap hari ada. Kalau tidak bisa setiap hari ya sekali satu pekan. Kalau mau setiap hari itu gampang ya, buat celengan di rumah, dikumpulkan, kasih ke SMP Madani, insyaallah akan membantu Madani ya. Kemudian adakah menyalami orang tua ya, ini perlu ya. Kemana-mana salami orang tua, minta izin kepada orang tua, boleh tidak orang tua kita pergi ya, izin dulu. Kalau tidak boleh, tidak usah pergi ya, sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang diridhoi oleh SWT, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membantu orang tua, bantu orang tua kita ya. Kemudian tidak boleh melawan orang tua ya, karena itu akan menjadikan hati kita keras ya, sehingga kita tidak menjadi hamba Allah yang memperoleh solusi-solusi dalam hidupnya. Kemudian salat sunnah rawatib ya, salat sunnah rawatib ini salat sunnah sebelum dan sudah ya, dibiasakan ya, kalau perlu dicintai, sehingga kalau tidak dilakukan ya, ada yang mengganjal ya. Kemudian jangan berbohong ya, jujur, dan itu adalah karakter yang dibutuhkan di perusahaan, tempat kerja manapun saat ini ya. Payah mencari orang yang jujur, payah mencari orang yang jujur. Banyak orang pintar tapi tidak jujur, koruptor ya. Jadi kalau tidak jujur di perusahaan itu bisa bangkrut perusahaannya. Maka orang jujur ini sangat tinggi nilainya dan dicari-cari sama orang ya. Jadi jangan mudah berbohong, jangan mau berbohong. Sekali kita berbohong, barangkali ya kedepannya orang tidak akan lagi percaya sama kita ya. Dan itu sangat berbahaya ya, akan membuat kita rugi ya. Kalau kita berdagang, sekali saja kita berbohong ya, orang tak mau lagi beli dagangan kita ya. Kemudian membantu orang lain ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kita adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kemudian mengatakan kata-kata buruk ya. Ada enggak mengatakan kata buruk ketika dapat musibah ya? Kebalikannya, justru kita harus mengatakan kata-kata yang baik ya, karena itu akan menjadi tabiat kita, akan menjadi jati diri kita, dan itu tidak baik ya. Rekaman di memori kita nanti ya, kalau kita sering kata-kata buruk, maka itu akan menjadikan kita jadi pribadi yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, memperhatikan kebersihan tempat belajar ya, sekolah ya. Nanti kalau di sekolah, jangan buang sampah sembarangan. Dimanapun kita berada, orang akan menilai kita. Terlepas kita tidak mau dinilai, kita tidak butuh penilaian orang lain, tapi orang akan tetap menilai kita. Kalau baik yang kita lakukan, maka orang akan menilai baik, dan orang simpati kepada kita. Boleh jadi orang suka sehingga dia mau membantu kita segala macamnya ya. Banyak hal yang akan kita dapatkan kalau kita berbuat baik dari sekarang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang engkau lakukan akan menjadi panenmu nanti ya di kemudian hari. Jadi siapa yang tidak menanam hari ini ya, maka dia tidak akan mendapatkan. Justru sebaliknya, kalau dia merusak ya tanaman orang lain, ini justru akan berbahaya. Nah, baik, itulah penjelasan. Ini adalah satu komponen utama dalam penilaian akhlak. Mudah-mudahan jelas ya, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.